syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 33 baris ke-9 dari atas ke bawah paling ujung. Demi Allah, kata pengarang kitab, demi Allah, tiada sampai akan daku bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan sesuatu, melainkan aku kasih akan dia. Allah Ta'ala itu Bapak Ibu sudah maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kenapa kadang-kadang Allah bisa murka padahal Allah kasih sayang? Yang membuat murka itu bukan Allah bersifat murka, manusianya yang membuat Allah jadi murka. Padahal Allah sudah maha pengasih maha penyayang. Allah sudah maha pengasih maha penyayang. Allah tidak murka, tapi yang membuat murka Allah manusia itu sendiri. Kalau sudah orang hebat, para aulia, pengarang kitab, sudah bersumpah demi Allah, itu baik kada kau main-main, melanggar sumpah bahaya. Demi Allah, itu kalimatnya demi Allah. Sudah bersumpah. Sumpah itu Pak Ibu wajib kita percaya. Apabila melanggar sumpah, bahaya. Bisa puasa berturut-turut. Nah, ada kafarah sumpah namanya kafaratul yamin. Nah, lalu demi Allah, tiada sampai akan daku kada pernah jersidin aku mendengar bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan sesuatu, Allah mengasihi, memberikan pemurahnya Allah, melainkan aku kasih akan dia. Kita dulu, aku dulu sayang, aku dulu pengasih dan menyayangi, baru Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Contoh, ini orang ini parak sudah awal guru sekumpul. Kenapa maka orang banyak sayang dengan guru sekumpul? Guru sekumpul luar biasa sayangnya dengan Tuhan. Itu gambarannya. Kita kalau hendak dihormati orang, kita dulu menghormati orang. Kalau kita hendak disayangi orang, kita dulu menyayangi orang. Jangan menghayang orang menyayangi kita kalau kita nggak pernah sayang sama orang. Kalau orang hendak sayang dengan kita dulu. Bukan kita bertujuan supaya orang menyayangi kita. Bersifatlah kita pengasihan lawan orang, bersifatlah kita sayang lawan orang. Orang akan mengasihi kita, orang akan menyayangi kita. Orang kenapa maka benci lawan kita? Kitanya juga membuat orang jadi benci. Kecuali Bapak Ibu benci karena iri dengki, sulit. Orang itu sudah muar lawan kita, kebaikan kita tertutup karena terdahulu muar orang lawan kita, sulit. Abu Jahal, Abu Lahab itu terdahulu muar lawan Rasulullah, tertutup kehebatannya Rasulullah itu tertutup. Kenapa? Ada iri dengki di hati Abu Jahal, Abu Lahab. Iblis itu tertutup, lupa yang memerintahkan menghormat itu disuruh Allah menghormati Nabi Adam dengan cara sujud, bukan sujud menyembah, sujud tunduk sedikit, hormati Nabi Adam. Iblis sudah sombong, tidak mau dia hormat dengan Nabi Adam. Karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, perasaannya itu menutup dan lupa yang memerintahkan itu siapa, yaitu Allah. Dikeluarkan iblis dari surga. Iblis ada dendam dia. Iri dengki. Sombong melahirkan iri dengki. Nabi Adam harus keluar dari surga. Siti Hawa harus keluar dari surga. Ada dendam enggak? Penyakit Pak Ibu di dalam hati kalau bersemayam berat. Harus keluar Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga.
Gak karena gara-gara Nabi Adam dan Siti Hawa aku ini jadi keluar dari surga. No. Ada sifat iblis bersemayam. Kalau kita kadang menangkisnya sifat iri dan kibahaya. Kecuali sifat iri dan kibahaya sulit hilangnya dari hati. Itu muka ada orang hati bersih kada apa ibu. Nah sama kita hidup. Gimana supaya Allah sayang lawan kita? Kita dulu sayang lawan Allah. Allah sudah pengasih penyayang. Kitanya pengasihan penyayangan kah kita lawan hamba-hamba Allah? Itu guru sekumpul. Bukti bahwa beliau sangat sayang kepada semua orang. Haul Kalimantan Selatan ada haul sekumpul aja bang. Orang Kalimantan Selatan mau oleh paguruannya. Tempatnya di sekumpul. Nah, Pak Ibu datangan sapi berapa truk? Sapi datang berapa truk? Coba pengen pikirkan, kayu bakar datang berapa mobil? Gratis. Ujar habar tadi tabung gas kagas, lain gas nang kosongnya atau lo berisi gas 12 kilo datang berapa truk? Dibagi di dapur-dapur umum. Ujar ulun tabungnya diberikan kan, mau tabungnya beliau mintanya ada guru aja kami ambil karena pulang isinya aja di anu dipakai. Mantap banget. Ayo nah hadir itu menggambarkan kasih sayangnya beliau dengan umatnya Rasulullah. Terpanggil umat untuk hadir di haulan beliau. Ulun Pak Ibu kadang-kadang melihat manusia itu titik banyak mata, mulianya pian guru lah. Kita nih mencintai, menyayangi semua masyarakat kan ikut andil. Kayak apa cara orang hendak sayang lawan kita Bapak Ibu kalau kita kada pengasihan penyayangan orang. Gimana orang hendak menghormati kita? Kalau kita nggak hormat orang, ada sebab, ada akibat. Nih, demi Allah kata pengarang kita. Tiada sampai akan daku bahwasanya kada pernah aku mendengar, kada pernah Jazidin aku mendengar kabar bahwasanya Allah kasih akan sesuatu, Allah telah mengasihi, memberikan sesuatu, melainkan aku kasih akan dia. Aku dulu sayang dengan Allah, aku dulu sayang dengan hamba-hamba Allah, baru Allah menggerakkan hamba-hamba Allah sayang dengan aku. Ada mungkin aku sayang dengan hamba-hamba Allah, hamba Allah sayang dengan aku, ada mungkin kalau ada dari aku dulu. Kayak ini jenah mun anak nyaman memaham. Pian memancing, maunjul, nukar umpan gak ada. Maulah di waktu mematuk ada umpannya. Nah itu aja sudah. Maulah ikan tuh mematuk muka ada iwaknya. Mau saya kada ada umpannya. Ada gurui bakawat je gurui ulun gurui kada anu gurui kada umpan mematuk tuh iwak teler. Pada mungkin jar ulun iwak teler atau artinya kita dulu kalau mau mulai berkorban dulu, kalau berkorban dulu baru kita Pak Ibu dapat iwak. Artinya kita menukar anu dahulu, umpannya dulu. Nah itu. Dan aku kerjakan dia. Aku sayang lawan hamba-hamba Allah hingga sampai kepada jikalau dan tiada sesuatu yang dibencinya melainkan aku benci akan dia. Kalau Allah mengharamkan, aku tidak melakukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh, aku kerjakan. Kalau Allah telah melarang, aku tinggalkan. Nah, itu caranya.
Berarti ini adalah perintah Allah, laksanakan. Oh, ini larangan Allah, tinggalkan. Oh, ini sunnah Rasulullah, berusaha untuk mengerjakan. Oh, ini Rasulullah melarang, tinggalkan. Tapi Pak Ibu, larangan Allah, larangan Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah harus pakai ilmu juga. Mungkin pakai ilmu bahaya. Contoh dalam Al-Quran, wala taqrabu salata wa antum sukara. Ayat, wala taqrabu salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sembahyang, apalagi mengerjakan sembahyang. Wala taqrabu salata, janganlah kalian mendekati sembahyang, maksudnya kalian jangan sembahyang dulu. Wa antum sukara, kalian hal keadaan kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau mabuk jangan sembahyang dahulu. Seakan-akan ayat ini membolehkan orang mabuk, tapi yang dilarang sembahyang. Apabila mabuk aina dahulu sembahyang, jelas ayatnya. Berarti orang mabuk ada apa-apa, yang dilarang sembahyang. Bahaya. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sembahyang hal keadaan kalian dalam keadaan mabuk. Perintah, larangan meminum minuman keras yang memabukkan itu perintah bertahap. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah di zaman itu memang mabuk-mabukan, kebiasaan menghilangkan kebiasaan itu Pak Ibu, kadang kau mendadak, kadang kau dadakan, namanya aja sudah menjadi kebiasaan. Allah sangat bijaksana. Turun dahulu perintah, pemberitahuan. Qalilu wa katsiru, banyakkah sedikitkah meminum itu, manfaatnya ada. Meminum minuman keras tuh mudaratnya ada juga. Nah itu tuh manfaatnya ada, minum minuman keras tuh, tapi mudaratnya ada juga. Antara manfaat dengan mudarat, nah itu dulu. Manfaatnya apa? Mungkin memanaskan badan. Mudaratnya apa? Mabuk. Itu dulu. Nah, wa manafi'u, apa ngarannya itu di dalam Al-Quran itu Pak Ibu, manfaatnya ada, tetapi mudaratnya juga ada. Nah, lalu dipertimbangkan banyak manfaat, banyak mudarat. Manfaatnya apa? Memanaskan badan. Mungkin waktu itu dalam keadaan dingin. Kalau minum minuman keras, panas badan. Ada manfaatnya. Mabuknya, nah turun lagi apabila sembahyang, jangan dulu haluan sembahyang karena dalam keadaan mabuk. Lalu terjadi pembunuhan. Nah, gara-gara mabuk terjadi pembunuhan. Turun ayat tegas bertahap, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Turun ayat khamar, turun fajtanibu, jauhi, jangan lagi dikerjakan. Jauhi minum-minuman yang memabukkan. Rijsun, keji, min amri syaitan, perbuatan syaitan, la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Tegas setelah bertahap dahulu. Awal-awal ayat turun, manfaatnya ada, mudaratnya juga ada. Itu awal-awalnya dahulu. Karena orang-orang zaman jahiliyah biasa minum minuman keras itu sudah menjadi kebiasaan. Kadang langsung haram, ada bagusnya. Lalu setelah dipertimbangkan ada kebaikannya, ada mudaratnya, ternyata banyak mudaratnya. Dilarang dulu sembahyang kalau orangnya mabuk. Akhirnya terjadi pertumpahan darah gara-gara mabuk. Lalu pelarangan. Bapak Ibu, nang terjadi tawuran-tawuran itu, nang
terjadi begal-begal itu, yang terjadi perampokan-perampokan itu, yang terjadi pembunuhan-pembunuhan itu, rata-rata orangnya bisa pengaruh minuman keras. Yang ada, pantas ada hadis Rasulullah, al-khamru ummul haba'is, ummul haba'is. Minuman-minuman yang memabukkan itu pokok segala kejahatan. Nah, lihat turun apa dari hadis Rasulullah, al-khamru ummul khaba'is. Khamar, minuman-minuman yang memabukkan itu adalah sumber dari segala kejahatan. Nah, ini pangpai boy. Ulun pernah lah di Surabaya waktu pulang ziarah malam hari sama keluarga. Maaf ya, ngarang tawuran di jalan itu. Nah, celoret parang. Ya kasihannya beban kepolisian mengalami antar pemuda banyak orangnya. Jangan kita menghindar, jangan lewat situ, putar balik ke kemana kah? Jangan kita lewati ini. Kurang lihat tengah malam jam berapa? Melihat rasa anu hati di depan mobil orang. Nah, bilang anak kematian, murahnya buahnya nih nyawa. Mutar jangan kita berputar, cepat. Langsung mutar, cari jalan lain. Kita melihat, maka ini kali nyaman bahasa orang Hulu Sungai itu, kalau karena apa tuh, kalau kepuhunan ban mobil aja cocoknya ya mundur. Ini mungkin bisa pengaruh minuman keras. Lah Bapak Ibu, jagai anak cucu kita macam-macam cara-caranya. Wah ini ya Allah. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Kalau Allah melarang, pasti untuk kebaikan. Kalau Allah memerintahkan, pasti untuk kebaikan. Nah, kemudian lagi ke Rasulullah pulang. Kalau Rasulullah memerintahkan, kerjakan. Kalau Rasulullah melarang, tinggalkan. Apapun yang diperbuat Rasulullah, kerjakan. Tapi berilmu juga. Rasulullah jumlah bini berapa? 9. Ikuti juga. Itu istimewa untuk Rasulullah. Istri Rasulullah kebanyakannya lanjut usia. Kita Pak? Bini umur 20. Minta maaf lah, nama umur 70 di sini, minta maaf. Nah itu tuh, anak tiri Rasulullah banyak. Rasulullah itu mengayomi, perintah dari Allah. Nah itu tuh penting Pak Ibu kita. Nah kemudian kita yang hadir nih, ayo, misalnya Pak Ibu, Rasulullah lagi, ini karena kau diikuti yang ini, Rasulullah tuh matanya tidur, hatinya nggak tidur. Sanggup? Rasulullah tuh mata beliau tidur, hati beliau tidak tidur. Sanggup? Ada sanggup. Istimewa. Rasulullah tuh beol, buang air besar, bumi rebutan mengambil berkat. Kalau kita mah semua bumi menolak. Makanya ada sepeteng. Nah, Rasulullah itu Pak Ibu keringatnya bau harum. Rasulullah itu keringatnya bau harum. Keringat kita tasarah aja mulai pengalaman masing-masing. Nah, ada kawat kita Pak Ibu, Masya Allah, Nabi kita. Nah, ada kawat itu yang istimewa Rasulullah. Nah, lalu kita napa yang dikerjakan Rasulullah, nang disuruh kita ikuti,
Nah, iya pakai agama aja. Rasulullah minum Pak Ibu tangan kanan, kita tangan kanan. Kalau kita makan, ibu-ibu makan, kita kebetulan kita kan pakai sendok Pak Ibu. Lalu tangan kanan kita nih kotor dari nasi yang kita makan kayak ini. Lalu minum kotor gue kayak ini Pak Ibu caranya. Nah, sunnah Rasul ibadah seperti ini nah Bapak Ibu, ibu-ibu minum. Nah, ini ya Allah, tangan kiri pulang Pak Ibu, no berdiri pulang. Malah gini, umat Abu Jahal gini jauh nih. Padahal kawah ayah Pak Ibu, sunnah Rasul. Ayo nang hadir-hadir. Sayangi sunnah Rasul, jangan dimatikan. Itu yang kita kerjakan. Duduk Pak Ibu dahulu, Bapak Ibu memakai celana duduk dahulu. Setelah hendak sampai ke pantat baru berdiri. Sunnah Rasul. Ibadah juga itu. Apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah, kita ikuti ibadah, tapi pakai ilmu. Kembali lagi kita Bapak Ibu. Kalau Allah benci, kita pun benci. Kalau Allah memerintahkan, kita pun kerjakan. Kalau Allah melarang, kita tinggalkan. Kalau Rasulullah menyuruh mengerjakan, kita kerjakan. Kalau Rasul menyuruh meninggalkan, kita tinggalkan. Maka kita akan disayangi, dikasih oleh Allah, dan dikasih oleh kekasih Allah, yaitu Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat semua. Amin. Apa lagi? Hingga sampai kepada jikalau dan tiada sesuatu yang dibencinya, melainkan aku benci akan dia. Kalau Allah Ta'ala benci, aku pun benci. Kalau Allah suka, aku pun suka. Karena apabila Allah menyukai, kita pun suka. Contoh, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Bapak Ibu, jangan kurang beristighfar 70 kali. Bahkan di riwayat lain, Rasulullah itu 100 kali membaca istighfar. Padahal Rasulullah itu kan berdosa. Rasulullah mengajarkan kepada umat istighfar. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai orang yang selalu menjaga kesucian diri. Bawa baudu Pak Ibu, hendak kalau rumah baudu, hendak guring baudu. Ibu-ibu agak ribet bang sedikit gula, baudu dulu boy, baru pengen bebedak-bedak, beukur, be-make up, imbah be-make up gue bakantut pulang. Ada kawal lagi sudah. Hendak guring baudu, bapak-bapak nyamankan baudu, amalakan jangan betul baudu. Hebat Pak Ibu. Nabi Musa aja, hai Nabi Musa, kau akan menghadapi tukang sihir Fir'aun dan kekuatan-kekuatan gaib. Kalau kau ingin selamat, bawa berwudu, hai Nabi Musa. Dalam kitab Majalis Susaniyah disebutkan, apabila terjadi macam-macam kepadamu yang kada nyaman terjadi kepadamu, yang kamu tidak menginginkan terjadi, salahkan dirimu karena kamu tidak menjaga kesucian dirimu. Itu perintah Allah, karena Nabi Musa ini bisa berdialog dengan Allah. Ayo no hadir-hadir, wudu. Itu perisai diri ya wudu itu. Tapi Pak Ibu malakan kada batal wudu ini kenapa yuk? Pangantutan. Ada jadi dah wudu, kada mau bakantut kan bingung gue. Itu ulun Bang. Sama artinya sabar ditahan kan nyaman jadi penyakit pot kan tetakan baudu pula nggak baudu 5 langkah pot pula itu pang cobaannya kada depang orang anak malakan amalan hibah-hibah tuh kada dicoba kitanya nama ada penyabar
Ayo ibu-ibu baudo wae. Anda guring tuh na baudo. Anu guring tersentuh sama suami kayak apa guru? Tak ada apa-apa. Batal guru? Batal. Berarti kayak apa guru? Tak ada apa-apa. Baudo berbaring tersentuh tangan suami atau suami tersentuh tangan istri, persentuhan suami istri itu ibadah. Maka itu caranya guru baik ada wudu. Nah, jangan kena salah memahami ya. Nah suami berwudu, istri berwudu, kan ke sana, aku ke sini, nih gue guling nih alatnya. Nah, itu siapa? Dia guru deh. Nah, lain dalam kitab batal ibadah mengerjakan ibadah berikutnya. Nah, wujudan tuh bersentuhan tangan istri dengan tangan suami itu kita dalam keadaan berbaring itu ibadah. Maaf, bukan harus masalah bergaul atau bergotong royong. Lain lagi itu ibadah juga itu. Nah, ini bisa juga orang bertakon Pak Ibu. Nah, ini orang bertanya kalau kayak apa? Lu menjawab, ulun nih bodoh sudah. Menurut apa ujar pian? Gitu. Imbah ulun baudo goreng gini ulun di tangannya nangka ini belah ndak goreng hingga kayak ini lon ulun kayak apa guru ibadah. Tapi guru batal. Ini ibadah menghargai istri karena tangannya seperti ini jadi sayang dengan pian. Berarti kayak apa guru? Genggam dua tangannya. Ini yang menggenggam tangan pian. Senang bini kita tuh kita hargai tangannya tuh kita genggam. Ini yang menggenggam tangan kita menggenggam tangannya. Romantis barang di situ dulu. Nah itulah guru ingge jar ulun. Selama nyawa di kandung badan. Karena suatu saat meninggal salah satunya mau lah kayak inilah. Ayo nah, ibu-ibu, waktu maaf siapa jangan ibu-ibu di sini, jangan bapak-bapak di sini. Seseorang apabila tidur, anak tidur menggenggam tangan istri atau istri menggenggam tangan suami, itu waktu masih hidup. Kalau sudah nangka ini kayak apa? Panik menggenggam. Nah, kira-kira bapak-bapak mau latih menggenggam lah? Jawab dengan jujur. Ulun jujur ya nah, dan hendak lagi. Nah, gembira Pak Ibu itu ibadah. Kadang-kadang suami ini super sibuk waktu tidur barang, kadang-kadang bercengkrama, berpandir-pandiran. Karena laki ini Pak Ibu nya keuyuhan dipandiri oleh bini kayak apa isu abahnya ini. Begitu bang, ini. Nah, ini sampai kurangnya sudah. Banyak lagu nangka itu laki bu. Banyak aja. Hargai buahnya keuyuhan. Ini bisa jadi pandiri tapi guring. Nah, kembali lagi ke pelajaran Pak Ibu lah. Kita kasih sayang, sayangi umatnya Rasulullah. Binatang dia disayangi, padahal binatang itu beribadat kadainya. Binatang jadi disuruh kita sayangi, kucing tuh disuruh disayangi. Ada orang Pak emang urung kucing mati kucing itu, ternyata tuh ceritanya ada dalam hadis Nabi, perempuan apa? Gara-gara menyiksa kucing dia, pada dimakannya, amtuk kucing, apalagi manusia. Termasuk orang non-muslim pun kita tetap kasih sayangan selama di dunia. Kalau kita orang Islam, dunia akhirat. Mudah-mudahan. Amin. Nah, kemudian kita teruskan lagi Bapak Ibu. Kemudian lagi, dan aku jauhi akan dia hingga sampai kepada jikalau dan sanya bahwasanya telah dihabarkan daku akan aku, dihabarkan daku aku bahwasanya Allah telah kasih ia akan adil pada hambanya. Nah, aku jauhi
Ujar pengarang kitabnya, kalau Allah Ta'ala menyayangi orang yang adil, aku harus bersifat adil juga. Allah akan sayang dengan orang yang bersifat adil. Dan benci ia akan zalim. Allah Ta'ala benci lawan orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini disinilah Pak Ibu perlunya kita ilmu. Perlunya kita ilmu. Ini zalimkah? Ini adilkah? Misalnya Bapak Ibu, parut lapar, benar parut. Padahal ada puasa. Lalu pian paksa kada mau makan, pian zalim. Isi parut. Mata pian Pak Ibu mengantuk benar. Padahal jamnya jam guring, pian paksa ada hendak pian guring, pian zalim. Nah, berarti ada yang zalim dengan diri. Ayo, ada yang zalim lawan diri. Hati-hati kita. Muka itu guring terus aja ada. Bisa kita nih menzalimi diri kita, Bapak Ibu. Berapa beban kita sanggup mengangkat? Angkat. Tapi kalau kita paksa kita angkat, zalim kita, bahaya tulang belakang kita. Zalim kita. Kalau takon lampian, orang tuh dari sampit berjalan kaki menuju halus kompol, adil kah zalim kah? Ayo jawab, zalim. Zalim, memaksa diri, mengoyohi diri. Di perjalanan tuh kalau sehat badan, kalau ada masalah, mengoyohi diri itu. Tapi orang wah ini kata viral. Ayo, karena itu Pak dianggap kebenaran. Lagi dari Medan pang bakal bersepeda, zalim kah ada kah? Zalim. Kalau dari Banjarbaru pang Martabak bersepeda, olahraga. Nah, karena macet, jujur. Nah. Adil itu meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jangan sampai, makanya jer ulun kezaliman itu jangan dipiralkan, karena dari jadi contoh bagi yang lain. Jangan pian menguyuhi diri, menyakiti diri, yang zalim lawan diri. Kasihan orang. Itu bukan suatu kemuliaan, itu Bapak Ibu kemungkaran. Guru sekumpul gak pernah mengajarkan seperti itu. Ayo, pian bersepeda, pian berjalan Pak Ibu. Kalau kawan pian membawa pian kendaraan, hendak berjalan enggak atau tetap ikut kawan kan? Nah, hati-hati Pak Ibu. Zaman kita ini banyak orang menzalimi dirinya, dia anggapnya itu kebaikan dan kebenaran. Enggak, karena kata ilmu. Hati-hati nang hadir-hadir. Sekarang nih Pak Ibu yang penting viral. Kada lagi ini adil ke zalim kah? Nyala lawannya adil, kada adil ya zalim. Ada yang guru suku mau mengajarkan angka itu. Sampai sidin tuh Pak Ibu sakit, luar biasa sakitnya, berobat sidin ke Singapura. Itu mengajarkan sidin berusaha berikhtiar juga. Wah ini alim kada, wali kada, ini yang menyembuhkan tuh Allah Ta'ala. Ada sebuah obat-obatan guru kita serahkan jalan Allah Ta'ala. Nang memberi penyakitnya Allah Ta'ala. Ya guru kada mau pai kada berusaha. Inya guru usaha atau kada mau berkas. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Berilaan mau kada hendak memandiri itu lagi. Ulun nang miring kepala. Berusaha berikhtiar siapa namanya Allah. Rasulullah itu kurang apanya? Sayangnya Allah. Perang Rasulullah itu ada nggak pedang Rasulullah? Rasulullah mengajarkan
usaha ikhtiar, ada pedang Rasulullah, ada baju rantai Rasulullah. Rasulullah aja mengajarkan bahwa usaha ikhtiar, perang ada alat perang. Kadang Rasulullah tangan kosong melawan ibu-ibuan orang kafir Quraisy waktu pakai pedang. Nah ini tangan kosong, orang pakai pedang, apa? Mati konyol. Apalagi anak Israel di situ berangkat jihad, anak Israel manggo senjata apa biar anu buru bambu runcing itu zaman bahari bambu runcing bubuhan nang para pahlawan kita karena harus berhadapan kan pakai senjata berhadapan itu pun sudah ada senjata meriam. Nah lihat Bapak Ibu, jangan lain lagi masanya. Hati-hatilah, zalim dianggap baik, baik dianggap zalim, hati-hati. Ini bermunculan zaman kita nih sudah. Setengah, sebagian, akan setengahnya. Apabila itu terjadi, apakah ini zalim atau kada bisa membedakan, maka binasalah bagi orang yang zalim daripada engkau. Allah akan membinasakan orang zalim. Dan kerasku tegas sebenarnya aku ini jadi pengarang. Memadahkan apakah ini adil, apakah ini zalim, harus pakai ilmu juga. Dan barang siapa yang adil, wallahu a'lam. Insya Allah minggu depan kita sambung, minggu depannya libur. Kenapa guru? Kenapa mau libur? Haul kalau Senin. Ini Senin berulah. Oh ada minggu depannya masih maksudnya ya. Oh masih bujur-bujur. Malam Senin. Inna astagfirullahaladzim. Minggu depan kita apa namanya itu pakai pengajian. Minggu depannya pas membaca manaqib kita sisipkan. Bukan libur gak ada pun dari keingatan malam Ahad. Haulnya malam Senin. Ya Allah. Pada subuh minggu pengajian masa malam minggu libur. Artinya minggu depannya kita membaca manaqib besok yang pulau sedikit. Insya Allah malah minggu depannya masih pengajian, minggu depannya masih juga bukan libur. Ada ingat lagi belum tadi? Karena keluarga sudah di tangan tuh di rumah tuh. Dia sibuk mulai sudah pulang di sana. Mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anni rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiral la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.